Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya sukacita, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah lebih dari pemenang. Bacaan diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian sabda Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu kala ada seorang jenderal yang sangat menyukai permainan catur, dan beliau adalah pecatur yang sangat handal. Namanya adalah Jenderal Tso. Suatu hari Jenderal Tso dalam perjalanan dinasnya melihat sebuah gubuk yang pada dindingnya tergantung papan bertuliskan pecatur terbaik dunia. Tentu saja hal tersebut membuat jenderal penasaran. Ia segera mendekati gubuk tersebut dan menantang pemilik gubuk itu untuk bermain catur dengannya. Sang jenderal pun akhirnya memenangkan 3 set yang mereka mainkan. Melihat kemenangannya, sang jenderal meminta agar pemilik gubuk mencopot papan itu dan beliau melanjutkan perjalanannya bersama anggota yang lain. Saudara yang terkasih, setelah menyelesaikan tugasnya, dalam perjalanan pulang, sang jenderal melewati gubuk itu lagi. Ia heran karena papan bertuliskan pecatur terbaik dunia belum dicopot. Dengan rasa marah dan penasaran, masuklah ia dan menantang kembali pemilik gubuk itu untuk bermain catur kembali. Namun, kali ini hasilnya sangat mengejutkan. Sang jenderal kalah telak 3 kali berturut-turut. Sang jenderal pun bertanya-tanya dalam hatinya. Akhirnya pemilik gubuk itu dengan bijaksana menjelaskan, "Pada waktu yang lalu, saya tahu Anda sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya tidak mau mengalahkan Anda untuk menjaga semangat juang Anda. Namun sekarang, setelah Anda kembali dalam kondisi telah sukses melaksanakan tugas, tentu saja saya melayani tantangan Anda sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya. Saya tidak akan mengalah lagi," kata pemilik gubuk itu. Saudara yang terkasih, itulah yang bisa kita artikan sebagai lebih dari pemenang. Ia bisa mengendalikan kemampuan atau apa yang ia miliki dan menunjukkannya pada saat yang tepat. Tidak semua persoalan harus kita tanggapi dengan marah dan sesegera mungkin. Namun ada kalanya kita harus duduk diam dan melihat semuanya hingga pada waktunya ada saat yang tepat bagi kita untuk menyelesaikannya. Ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan, mengalah bukan berarti kalah. Kita belajar hari ini untuk mengambil keputusan yang benar, yakni tahu kapan kita menunjukkan kemampuan dan keahlian kita, dan tahu kapan kita menyimpannya atau mengendapkannya sampai saat kita
melakukannya dengan benar di saat yang tepat. Seorang pemenang hanya tahu cara menggunakan kemampuan untuk selalu memenangkan pertandingan. Namun, seorang yang lebih dari pemenang memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menggunakan kemampuannya dengan cara yang benar dan di saat yang tepat. Saudara yang terkasih, milikilah jiwa dan karakter lebih dari pemenang, yaitu orang yang memiliki hikmat, orang yang menang pada saat yang tepat, supaya kita dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat agar kami dapat menggunakan setiap kemampuan yang kami miliki pada saat yang tepat, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih dan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Berikanlah kekuatan, ketekunan, semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.